Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ivan Firmansyah dengan nomor Universitas nomor dengan NIU 53533 53533. Oke, jadi di sini saya mau menjelaskan mengenai kode yang pada acara 6 kemarin atau acara 6 kemarin yaitu Leaflet Bootstrap dengan menggunakan Gemini dengan ekstensi Gemini Code Assistant Chat. Nah, itu kita membuat website beta interaktif atau website beta interaktif itu menggunakan bantuan AI. Nah, yang mana di sini itu menunjukkan bahwa AI tersebut itu dapat memudahkan kita untuk membuat atau membantu proyek yang akan kita buat. Tapi tidak melulu soal AI-nya, karena jika AI tidak diarahkan dengan benar atau tidak diarahkan dengan ilmu yang kita miliki, maka AI tersebut akan membuatnya itu secara tidak ada pengontrolnya. Oke, langsung saja pada kodenya. Ini saya juga menunjukkan uh, beberapa perintah yang telah saya lakukan, yang yaitu yang awal perintahnya itu di sini sudah ditandai historinya, yaitu membuat web peta web interaktif, yang mana itu daerahnya adalah peta web Flores Timur. Nah, di sini untuk data-data semuanya itu menggunakan acara 5 kemarin, sehingga kita hanya mencoba AI-nya. Jadi konsep model petanya itu seperti acara 5 kemarin. Jadi di sini AI itu secara langsung membuat eh, bentar, coba lihat yang sebelumnya. Nah, di sini ini jadi perintah awalnya itu buatkan indeks HTML yang menampilkan peta web menggunakan Leaflet.js wilayah Flores Timur. Nah, dia menjelaskan secara konkret struktur HTML-nya, mulai dari ada head, body, kemudian ada div ID map-nya untuk menampilkan peta, JavaScript-nya gimana, kemudian ada penjelasan-penjelasannya, sehingga dan hingga ini ada beberapa kodenya. Ini. Nah, tapi tidak berhenti di situ saja, dilanjutkan dengan perintah-perintah pendukungnya. Itu kalau saya kemarin itu karena mungkin petanya itu sudah mirip seperti acara sebelumnya, jadi si AI Gemini ini sudah mendeteksi secara tepat atau mengerti apa yang kita maksud. Jadi dia langsung membuat petanya itu mirip sekali dengan peta pada acara sebelumnya yang telah dibuat. Namun ada beberapa yang seperti kemarin itu saya itu hasil dari Gemini-nya itu adalah yang agak berbeda itu di pop-up-nya. Jadi pop-up-nya itu masih menggunakan pop-up yang biasa. Nah, di sini saya memberikan pop-up untuk menggantikan model bootstrap. Kemudian ada pengubahan menggunakan layar pane. Nah, kemudian ada menambahkan fitur search untuk mencari berdasarkan field WADMKJ atau nama kecamatan. Kemudian saya juga menambahkan perintah untuk menambahkan menu tentang pada navbar yang telah dibuat. Nah, jadi dia itu telah juga include bersama navbarnya. Jadi tahu kenapa kemarin itu AI Gemini ini dia sudah membuatnya itu hampir sempurna. Cuma mungkin ya itu tetap dengan ilmu yang kita miliki kita menyempurnakan hasil buatannya. Jadi ini membuat menu tentang dan kemarin juga sempat untuk menambahkan layer-layer apa kayak OSM-nya dan S3 jadi base map ya menambahkan base map. Oke, pertama dari head yang seperti biasa ini ada library dari CSS, kemudian font awesome. Ini dia berfungsi yang terbaru yang kemarin kita tidak pakai kalau nggak salah itu dia untuk menambahkan icon.
Nah, ini seperti biasa style. Ini kita mengatur tampilan mapnya itu full screen. Kemudian ini ada legenda yang mana kurang lebih intinya itu legendanya kotak di bawah di daerah tengah, kemudian agak sedikit samar dan ada beberapa elemen-elemen legendanya. Kemudian di sini, nah ini ada font size ini dari legendanya. Nah, lanjut pada ini bagian navbar, ada pada bagian body. Navbarnya itu bertemakan dark, terus dengan ada judulnya itu Peta Flores Timur. Kemudian ada menu atau tombol tentang pada navbar. Kemudian di sini ada ini untuk menginisialisasi map atau menampilkan peta. Nah, dengan menggunakan ID map. Nah, kemudian ada modal fitur ini yang modal atau notifikasi atau pop-up yang hilang atau tidak terlihat jika dia itu tidak ditekan. Nah, kemudian ini about modal atau modal yang tertampil saat menu tentang itu diklik. Jadi dia akan berisikan ini. Nah, kalau yang model sebelumnya itu dia berisikan WA, DMKC atau tab dari informasi kecamatannya gitu. Ini yang modal di about atau tentang. Kemudian ini ada penataan layer. Itu yang pertama paling bawah itu ada batas kecamatan, batas desa, toponimi, sungai, dan jalan. Jadi yang paling atas nanti jalan. Kemudian di sini ada base map, kita menggunakan dua base map, OpenStreetMap dan SRework Imagery. Kemudian lanjut ini pada bagian function penduduk, pewarnaan atau simbologi. Simbologinya itu dari ini jalan. Nah, ini simbologi untuk batas kecamatan yang mana sesuai dari jumlah penduduk. Kemudian ini simbologi dari ini tadi batas kecamatan, ini jalan dengan tebalnya itu 1,5 berdasarkan nama unsur, nama jalannya. Kemudian dengan warnanya itu red. Kemudian ada function kecamatan. Ya ini dia menampilkan fiturnya itu berdasarkan WDMKC. Ya, seperti itu. Nah, di sini jujur saja untuk penataan kodenya itu sedikit berbeda atau agak sulit dipahami penataannya karena dia itu digabungkan berdasarkan fungsinya. Nah, sedangkan yang kita pelajari sebelum-sebelumnya itu kita misalnya tadi layar pane itu kan digabung. Jadi misalnya layar pane jalan maka dia jadi satu bersama struktur kode jalan semuanya gitu. Nah, ini itu digabung menjadi kayak load layernya jadi satu semua. Seperti itu. Nah, ini sedikit tambahan itu ada logika tampilan mobile dan tidak mobile. Ketika mobile itu dia ditampilkan sembunyi dan ketika tidak mobile atau desktop dia ditampilkan secara langsung. Itu. Cuman kemarin dalam prakteknya itu terkadang masih terjadi error atau tidak berhasil. Namun ujung-ujungnya itu saya ingin menggunakan yang tersembunyi saja. Jadi ketika ingin melihat layer kontrolnya dan legendanya itu bisa dilihat ketika diklik saja. Nah, contohnya seperti ini. Nanti ini diklik baru akan terlihat. Nah, legendanya akan terlihat jika diklik. Ini bisa diganti terus jalan, sungai, toponimi, kecamatan, desanya. Nah, terus ini ada ini, kemudian bisa diklik berdasarkan jumlahnya ada. Nah, yang terpenting ini. Nah, ini berdasarkan informasi yang kita inginkan. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah katanya atau kurang enak di hati dosen ataupun asisten. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.